Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini background dari podcast saya itu ya ada gambarnya Bapak Aing. Aku cinta KDM, aku cinta UMKM. Ya. Jadi ini sentra jajanan produk UMKM Desa Sayati. Kali ini kami bekerja dengan UPZ ya, sama Usdan ya, alhamdulillah ya. Kami kayaknya ada sebuah chemistry ya, sebuah kesepakatan bagaimana menangkap ya apa yang disampaikan Bapak Aing ya tentang out of the box. Ya. Akhir-akhir ini memang orang jarang menyebut yang namanya ekonomi kerakyatan ya, karena ekonomi kerakyatan ini kayak mulai kehilangan makna ya. Maksudnya apa? Bagaimana penerapannya ekonomi kerakyatan tadi? Nah, dari sinilah ya, di saat saya berpikir out of the box ini memang pastinya nanti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Itu so pasti ya. Namanya ini sebuah program. Ya. Jadi maksudnya pro kontra itu pasti ada. Ya. Tapi saya siap ya untuk mengawali dengan adanya background saya ini ya. Jadi kami lagi memprogramkan atau mensosialisasikan program setiap RT itu ada outlet UMKM dan harapan saya satu RW itu ada channel YouTube. Ini yang terus saya kibarkan, yang terus saya gelorakan. Nah, di saat kami bincang-bincang kepada pelaku-pelaku UKM, pastinya sangat sepakat dengan program yang kami luncurkan ini karena apa? Di saat kita mengajari masyarakat untuk mengawali sebuah usaha ya, untuk menjadi entrepreneur ya, menjadi seorang pengusaha, ini pastinya harus ada keseimbangan ya, dalam artian antara produsen ya dan konsumen ya. Jangan sampai kita memproduksi konsumennya nggak tersedia. Ya. Dari sinilah konsep saya, bagaimana di saat saya ingin setiap RT itu punya satu produk. Ya. Produknya yang lokal aja. Ya. Mungkin mau kerupuk boleh, ya. Misalkan mau cireng, mau basreng, mau makroni, ya, mau ulen, mau balak-balak silahkan. Nah, dengan adanya ketersediaannya satu RT satu outlet tadi, kalau kita bicara Sayati itu ada 101 outlet. Nah, di saat misalkan produk-produk yang mungkin expirednya itu misalkan bisa mencapai 10 hari, ya itu bisa mengisi semua outlet ini, 101 outlet. Kita contohkan misalkan kayak jenis makroni, misalkan cireng atau basreng. Ya. Ini satu minggu itu masih original rasanya. Ya. Nah, dari situlah harapan saya nanti ada semacam edukasi atau pembelajaran bagaimana produk-produk yang berpotensi mengisi semua outlet ya sebanyak 101 yang ada di desa Sayati ini. Nah, pastinya nanti ada manajemen ya, bagaimana yang bagian mengantar ya, misalkan bagaimana ya untuk pengambilan uangnya, bagaimana produk yang kadaluarsa dan lain sebagainya, itu nanti sudah ada manajemen yang kami atur ya, sehingga di sini menciptakan peluang pekerjaan ya, terus bagaimana di saat kita mengajak masyarakat untuk punya usaha, pasar kita siapkan dengan adanya 101 outlet tadi. Kami sudah menemui beberapa pelaku usaha ya. Kemarin saya ketemu dengan salah satu pengusaha kopi ya. Nah, dia ngerosting sendiri ya. Nah, sehingga rasanya
ya untuk penikmat kopi pasti akan terpenuhi seleranya. Ya. Dan itu siap untuk bekerja sama mengisi stand ya, yang ada 101 RT tadi, dan berpotensi setiap RW nanti ada kafe ya, kafe atau ada warung RW. Ya. Nah, terus tadi siang saya bincang-bincang dengan salah satu pelaku UMKM ya, bisa bikin sabun cuci dan sabun mandi ya. Beliaunya juga punya background ya, beliaunya lulusan dari perguruan tinggi ya, berarti dia punya kompetensi terkait dengan memproduk sabun cuci dan sabun mandi tadi ya. Dan saya menemui juga ya beberapa pelaku UKM kue basah ya, beliaunya juga sangat merespon ya. Begitu juga saya juga menemui pelaku usaha kue kering, itu juga responnya banget ya. Soalnya apa? Dengan adanya ketersediaan pasar dengan satu RT, satu outlet UMKM, terus satu RW itu ada satu YouTube channel. Nah, ini saya ingin ini terkait dengan bagaimana pengentasan kemiskinan ini betul-betul serius. Nah, sebenarnya sekarang itu masalah bangsa itu yang krusial di samping koruptor ya, para maling-maling uang rakyat itu katanya Prabowo ya, katanya Pak Presiden kita. Nah, masalah masyarakat yang paling bawah ini ya, yang kejangkitan penyakit Bang Emok dan sebagainya ya. Nah, kalau saya lebih konsen memang kaitannya dengan pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan atau menciptakan lapangan pekerjaan dengan bagaimana produk UMKM tadi betul-betul bisa menguasai pasar ya. Saya nanti harapan saya ya, di saat sudah ada produk-produk yang kita bisa produk ya, kita melalui sentra UMKM yang ada di masing-masing RT tadi mulai bersosialisasi. Maksudnya apa? Supaya toko-toko dan warung-warung tadi mulai mengurangi ya menjual makanan-makanan atau minuman ya dari pabrikan ya. Soalnya saya juga sudah ada kerjasama dengan penjual jamu ya. Bagaimana di saat anak-anak kita itu sadar minum jamu, misalkan sadar makan makanan yang non kimia ya, misalkan dengan adanya jajanan kue basah itu lebih sehat ya. Dan dengan adanya misalkan camilan kue kering ya, yang memang kita produksi itu juga insya Allah dijamin juga sehat. Nah, dari situlah besar harapan kami keberadaan koperasi dengan anggaran yang cukup besar tadi ya. Di saat misalkan kita sudah membangun sebuah sistem ya, sebuah jaringan ya, dengan adanya kita juga berusaha satu RT juga ada satu pengusaha dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah bagaimana nanti penyerapan anggaran dari koperasi yang cukup besar tadi ya, itu bisa membantu masyarakat setiap RT yang punya profil usaha tadi ya. Jadi jangan sampai nanti anggaran itu besar ya, tapi nggak terserap, atau diserap tapi hanya lebih banyak yang pinjam ya. Sedangkan yang pinjam tadi nggak ada nggak ada edukasi tentang mengawali sebuah usaha, atau nggak punya gambaran tentang usaha apa yang mau digeluti ini, akan lebih parah nanti akibatnya ya. Tapi kalau sudah kita kasih gambaran ya, nanti untuk kue basah ya, misalkan yang mau bikin ulen atau martabak telur segala macam tadi, misalkan satu pelaku UMKM ini menguasai 20 outlet aja ya. Di saat 20 outlet tadi misalkan naruh 10 berarti kan sudah 200 ya. Nah, di saat harganya kue basah tadi misalkan 2.000 ya, kan sudah 400.000 ya. Di saat nanti para
pengelola sentra UMKM tadi misalkan per 2000-nya dapat 200, ya itu sudah satu produk sudah mendapatkan 40.000 ya. Nah, dari sinilah ya besar harapan kami di saat kita mengedukasi masyarakat untuk mengawali sebuah usaha itu sudah kita contohkan. Kamu bisa bikin ini, bisa bikin ini, bikin ini, bikin ini ya. Nah, dan pasarnya sudah ada. Ya. Jadi masyarakat ini jangan diberikan PR untuk berinovasi, berkreasi ya, yang nggak kejangkau. Oke lah kalau misalkan kita bicara para pelaku UMKM tadi gampangannya yang sudah merambah dunia online segala macam, ya berarti memang dia sudah punya mindset bisnis ya. Tapi bagaimana di saat kita pinginnya itu menciptakan pengusaha-pengusaha baru ya. Nah, harapan saya nanti kayak ada pengusaha ulen, pengusaha martabak telur ya, pengusaha cireng, pengusaha makron, itu pengusaha-pengusaha yang kita berikan peluang kepada setiap RT tadi. Nggak tahu setiap RT-nya tadi yang mau diberikan peluang tadi misalkan pemudanya atau ibu-ibunya atau apa, enggak masalah. Yang jelas setiap RT itu ada produk unggulan. Ya mau misalkan khusus basreng, misalkan khusus bala-bala atau khusus apa misalkan di dalam satu RT tadi misalnya. Jadi satu RT bikin bala-bala semua misalnya. Nah dari situlah ya besar harapan kami ya, dengan adanya satu RT satu outlet ya, setiap RW ada YouTube channel ya. Di saat nanti sudah banyak varian yang kita produksi ya, yang diproduksi oleh masyarakat tadi, jadi toko warung yang ada di desa Yati ini kita bikin percontohan ya. Jadi mulai mengurangi menjual produk-produk pabrikan. Ya, jadi nanti harapan saya ingin ya dengan adanya sentra UMKM yang ada di masing RT tadi punya kesamaan pemikiran. Ya, soalnya kalau misalkan produk-produk pabrikan tadi misalkan nggak dikurangi, pasar kita kurang. Nah, tapi kalau produk-produk pabrikan tadi misalkan kita batasi, ya akhirnya kita punya peluang untuk produk yang mau kita bikin. Ya, semoga ya ide gagasan ya yang saya gagas ya udah puluhan tahun tadi ya, kita melihat gubernur kita Bapak Aing ya, semoga bisa merespon terkait dengan ide gagasan yang out of the box tadi ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, semoga masyarakat bisa menyambut baik terkait dengan satu RT satu sentra UMKM, satu RW ada satu YouTube channel ya. Keteraturan makin kita wujudkan, kesejahteraan semakin bisa kita rasakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.